A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah SAW bersabda, kita akan melanjutkan dalam pembahasan kitab Qurratul Uyun tentang hadis-hadis tentang anjuran untuk menikah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menikah dengan seorang wanita hanya karena memandang kemuliaan derajatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menambah baginya kecuali kefakiran. Barang siapa yang menikah dengan seorang wanita hanya karena kecantikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menambah baginya kecuali kerendahan. Barang siapa yang menikah dengan seorang wanita tanpa tujuan lain kecuali agar dia lebih mampu meredam gejolak pandangannya dan lebih dapat memelihara kesucian seksualnya dari perbuatan zina, atau dia hanya ingin menyambung ikatan kekeluargaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberkahinya bagi istrinya. Sedang seorang hamba sahaya yang jelek rupa lagi hitam kulitnya namun imannya kuat adalah lebih utama daripada wanita cantik lagi putih kulitnya tetapi tidak beragama. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mempunyai anak dan ia mampu untuk menikahkan anaknya, kemudian ia tidak menikahkannya, lalu anaknya berzina, maka dosanya untuk mereka berdua, anak dan bapak. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, dinikahi seorang wanita karena 4 hal, yaitu karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama yang kuat, maka kamu akan memperoleh kebahagiaan. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, barang siapa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci, lagi disucikan, maka hendaklah ia nikah dengan wanita yang merdeka atau bukan budak. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, ada 4 hal yang termasuk dari kebahagiaan seseorang. Yang pertama, ia memiliki istri yang solehah. Yang kedua, ia memiliki anak-anak yang baik akhlaknya. Yang ketiga, ia bergaul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, ia memperoleh rizki dari negerinya sendiri, bukan bekerja di luar negeri. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik wanita dari umatku ialah yang berwajah ceria lagi sedikit mas kawinnya, atau tidak menuntut mas kawin yang berlebihan. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, nikahlah dengan wanita yang periang lagi banyak memberikan anak, maka sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi terdahulu kelak pada hari kiamat. Dan berkata Nabi SAW kepada Zaid bin Sabit, hai Zaid, apakah engkau sudah menikah? Zaid menjawab, belum. Nabi SAW berkata, nikahlah, maka engkau akan selalu terjaga sebagaimana engkau menjaga diri, dan jangan sekali-kali engkau nikahi 5 golongan wanita. Zaid bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka adalah yang pertama Syahbaroh, yang kedua Lahbaroh, yang ketiga Nahbaroh, yang keempat Handaroh, dan yang kelima Lafwat. Zaid menjawab, ya Rasulullah, saya tidak mengerti apa yang Tuhan katakan. Nabi SAW menjelaskan, Syahbaroh adalah wanita yang bermata biru, dan adapun Lahbaroh adalah wanita yang tinggi lagi sangat kurus, dan adapun Nahbaroh adalah wanita tua yang senang membelakangi suaminya ketika tidur. Adapun Handaroh adalah wanita yang cebol lagi tercela. Adapun Lafwat adalah wanita yang melahirkan anak laki-laki dari selain kamu. Janda punya anak. Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku menemukan seorang wanita yang baik lagi cantik, tetapi dia mandul. Apakah aku boleh menikahinya? Nabi SAW
menjawab, "Jangan." Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah untuk kedua kalinya. Nabi SAW pun tetap melarang menikahi wanita tersebut. Dan beliau bersabda, "Nikahlah kalian dengan wanita yang selalu menyenangkan hati dan banyak memberikan anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian." Dan bersabda Rasulullah SAW, "Nikahilah putra-putri kalian." Ditanyakan, "Ya Rasulullah, ini putra-putra kami yang telah kami nikahkan. Lantas bagaimana dengan putri-putri kami?" Nabi SAW bersabda, "Hiasilah mereka dengan emas dan perak, baguskanlah pakaian mereka, dan berilah mereka dengan pemberian yang baik-baik, agar para pemuda mencintai mereka." Dan berkata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Salat orang yang sudah menikah lebih utama dari 40 salat orang yang belum menikah." Dan berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Menikahlah kalian, karena sehari bagi orang yang sudah menikah lebih utama dari ibadah 1000 tahun." Beliau juga berkata kepada para bujangan, "Menikahlah kalian, bahwa sebaik-baiknya umat ini atau umat Nabi Muhammad SAW ialah umat yang paling banyak wanitanya." Sahabat Ibnu Mas'ud dalam keadaan sakit tipes berkata, "Nikahkanlah aku, karena sesungguhnya aku tidak senang jika aku menghadap Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dalam keadaan membujang." Dan bertanya Sufyan Ats-Tsauri kepada seorang laki-laki, "Apakah kamu sudah menikah?" Laki-laki itu menjawab, "Belum." Beliau berkata, "Aku tidak tahu apakah kau termasuk orang yang sehat atau normal atau tidak." Diriwayatkan bahwa ada seorang ahli ibadah yang selalu berbuat baik kepada istrinya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Nah, segitu dulu, nanti dilanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab.